Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berenggankan. Nama saya Karina Valia Putri. Saya Wiwi Winanda. Saya Merudin Salubis. Saya Mika Jeremia P. Simanjunta. Saya Rizky Malina. Saya Kemudian Daslalahi. Saya Alif Alvito. Saya Aprianto Gunawan. Saya Chandra Sakri Bintara. Saya Ramadan Astafiansa. Saya Raditya Ditya. Saya Gensu Isrika. Saksikan video wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu seorang guru olahraga yang ada di SMA Negeri 12 Kota Jambi mengenai mata kuliah profesi pendidikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Aufa. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Aji sebagai guru mata kuliah guru PJOK di SMA 12. Pertanyaan pertama Pak, yaitu apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional khususnya di SMA 12 yang Bapak ajar sekarang di era digital ini Pak? Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya perkenalan dulu ya. Ya, Pak. Nama Bapak Pak Haji, asal dari Tanjung Barat dan sudah mengajar di SMA 12 ini kurang lebih hampir 7 tahun, hampir masuk 8 tahun. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama tadi, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Di era digital ini Pak? Di era digital. Itu ada 4. Yang pertama kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kepribadian, dan yang keempat itu profesional. Untuk yang kompetensi pedagogi itu mencakup kemampuan pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus bisa menguasai di mana anak pada saat di lapangan, di mana anak pada saat di dalam kelas. Kita harus tahu cara mengatasi. Kan tidak semua siswa itu suka dengan mata pelajaran olahraga. Nah, tapi kita sebagai guru profesional kita harus tahu dan mampu membawa anak-anak kita biar gimana caranya seluruh siswa mau bergerak dan mau mengikuti kegiatan olahraga sendiri. Jadi Yang pertanyaan kedua Pak, bagaimana cara meningkatkan citra dan kualitas profesi guru di mata masyarakat luas ini Pak? Oke, baik. Untuk meningkatkan citra guru di masyarakat, yang pertama guru harus mampu meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan lanjutan, pelatihan, dan lain-lainnya. Jadi Bapak sendiri sebagai guru dan juga sebagai instruktur senam. Jadi kita sebagai guru profesional juga harus memiliki kemampuan di luar dari guru, ya. Jadi contoh Bapak sendiri kalau di masyarakat Bapak kenal dengan instruktur senam. Jadi kita sebagai guru juga harus mampu membawa peserta didik dan membawa masyarakat ke arah citra yang baik. Jadi kita intinya guru harus mampu punya daya saing sih, ya. Bukan hanya sebagai guru di sekolah, tapi di luar di masyarakat juga harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi seperti itu. Oh, berarti cara Bapak untuk meningkatkan citra Bapak di masyarakat luas yaitu dengan selain menjadi guru di sekolah, mengajarkan murid, lalu menjadi instruktur senam. Iya. Pertanyaan yang ketiga Pak, apa tantangan terbesar dalam profesi guru saat ini dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Ya, baik. Tantangan terbesar yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi sekarang ini di era digital ini ya, anak-anak udah banyak sekali, bukan 1-2 orang, rata-rata sudah memiliki handphone. Jadi tingkat belajar anak-anak sekarang ini agak minim, ya. Kalau yang Bapak rasakan ya, Bapak rasakan mulai dari belajar olahraga maupun belajar dimanapun, karena udah terpengaruh dengan gadget itu. Jadi terkadang anak-anak nggak fokus belajar gara-gara bermain game. Itu yang tantangan terbesar guru di era digital ini. Jadi itu. Dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Mengatasinya Dari Bapak sendiri aja, pengalaman baik. Bapak selama 8 tahun. Kalau pengalaman Bapak, kalau untuk mengatasi di dalam belajar olahraga sendiri, pada saat pembelajaran olahraga Bapak tidak melarang pada saat pembelajaran olahraga menggunakan handphone. Jadi pada saat anak-anak belajar itu handphone dikumpulkan dan sampai selesai baru boleh diambil lagi. Jadi kalau tidak, pastilah
apalagi di kelas ya, kadang curi-curi waktu, guru nggak ngeliat, Dia main HP. main HP. Itu tantangan terbesar guru di era sekarang ini. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apa saja peran dan tanggung jawab guru kepada siswa selain dalam mengajar? Oke. Ya, Pak? Apa saja perannya? Ya, peran dan tanggung jawab ya. Ya. Jadi peran guru kalau di sekolah mengajar, tapi ada yang lebih utama, yaitu gimana anak kita rubah pola pikirnya, kita rubah cara mindsetnya. Karena kan anak ini ya kembali lagi di era digital ini, anak-anak tidak bahasanya itu kalau di jalan kegiatan, misalkan ada kegiatan apa, bimta, kegiatan olahraga, bukan kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan sosialisasi, itu anak tidak terpaku pada materi yang diberikan. Ya, tapi Bapak sebagai guru, bagaimana anak itu bisa disiplin dalam pembelajaran, bisa disiplin dalam berpakaian, itu apa tadi? Peran dan tanggung jawab guru ya. Peran dan tanggung jawab guru kan. Iya, jadi bukan hanya sebagai mengajar saja, tapi bagaimana cara Bapak mendisiplinkan siswa-siswa di lingkungan sekolah. Bapak paling suka anak-anak yang tidak disiplin itu paling suka tuh. Nah, itu Bapak tugas dan tanggung jawab Untuk memperbaiki sifat ya, mereka. memperbaiki hal seperti itu. Karena kalau di sekolah sendiri, guru olahraga itu garda terdepan, ya. Karena kan di lapangan maupun dimanapun, misalnya kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan apapun, itu yang pertama kali di depan itu pasti guru olahraga. Ya, makanya kita nanti untuk adik semuanya, kalau menjadi guru olahraga, jangan menjadi di belakang, harus paling depan, ya. Apapun itu, menjadi mau upacara, itu pasti guru olahraga lah yang paling depan untuk mengatur anak-anak semuanya. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana guru dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa? Oke. Cara membangun hubungan yang baik. Kadang anak kan ada masalah, bukan masalah pembelajaran saja, masalah keluarga. Kita dekatin, kita berikan pertanyaan atau masukan apa yang menjadi problem anak tersebut. Jadi selain itu juga komunikasi yang terbuka, jelas dan konsisten. Jadi pada saat pembelajaran pun kita bertanya apa yang menjadi problem anak itu kok susah untuk mengikuti kegiatan belajar. Contoh kegiatan senam, kenapa kok anak ini susah sekali dalam mengikuti kegiatan, apa masalahnya? Apakah memang malas menghafal? Apakah memang benar-benar ada dampak di luar pembelajaran, mungkin ada masalah keluarga atau masalah apa? Itu kan pasti ada faktor-faktornya. Jadi seperti itu. Berarti bicara Bapak untuk mendekati dengan siswi itu dengan cara pendekatan secara psikologis ya? Psikologis, dengan cara ya kita panggil apa masalahnya, apa yang menjadi penyebab kamu kok malas belajar, apa penyebab kamu kok geraknya lambat, kan ada seperti itu. Yang kan di zaman era sekarang ini, sekolah-sekolah ini tidak boleh menerima orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau dia mendaftar di sekolah, kalau dulu kan ya, anak berkebutuhan khusus itu harus ditempatkan di sekolah spesial B. Kalau sekarang boleh diinklusikan di sekolah negeri boleh. Misalkan dia nggak punya cacat, karena cacat tangan atau cacat kaki. Kalau dulu kan harus dimasukkan ke spesial B. Kalau sekarang nggak, ke dalam sekolah negeri pun boleh. Karena nggak boleh menolak. Jadi gitu, nggak ada perbedaan kalau sekarang ini. Jadi seperti itu. Ini Pak, mungkin ada teman-teman yang mau mungkin bertanya sedikit Ya, gitu silakan, Pak. kita Kalau mau ini bertanya. Ya. Misalnya nih Pak, ada mahasiswa yang ketahuan merokok, itu diberikan sanksi bagaimana ya Pak? Oke, siswa ya, bukan mahasiswa ya. Iya. Oke. Itu pasti terjadi dimanapun sekolahnya. Yang pertama, apabila guru itu yang menemukan atau mengetahui siswa merokok itu, kadang-kala ada yang langsung diberikan hukuman di tempat, tapi ada juga yang diberikan dikembalikan ke guru BK, karena tugas dan tanggung jawab guru BK itu membina anak-anak yang bermasalah. Jadi dan biasanya pun nanti guru BK akan memanggil wali kelas dan orang tua tersebut. Kalau beberapa kali masih mengulangi, ada sanksi terberatnya, karena kan ada beberapa sanksi yang kategorikan sanksi ringan,
sanksi sedang dan sanksi berat. Apakah kalau rokok sendiri itu termasuk sanksi berat kalau di sekolah ya? Kalau di mahasiswa kan mungkin enggak ya. Nah, kecuali dia merokok di dalam pembelajaran. Tapi kalau di lingkungan sekolah pun, di lingkungan kampus pun kadang tidak masalah asal kita menjaga etika dengan kalau ada dosen pun nggak mungkin kita merokok dengan dosen. Tapi kalau di sekolah anak nggak hadir pun itu pasti akan dicari. Ya, kalau di kampus kan nggak hadir nggak akan dicari sama dosen. Kalau di sekolah nggak hadir akan kita cari sampai rumahnya. Bila perlu hubungi orang tuanya. Itu tugas wali kelas lagi dengan guru BK. Jadi seperti itu. Ada lagi? Saya bertanya, bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah? Khususnya olahraga ya? Ya. Kalau Bapak pribadi memanfaatkan teknologi berupa gadget ya. Jadi kadang informasi-informasi contoh yang pernah Bapak ajarkan materi senam. Ya. Kita berikan materi senam melalui video, melalui tutorial. Jadi bukan sekedar video saja ditonton, tapi tutorialnya, step by stepnya gerakan senam itu. Jadi cara Bapak memanfaatkan Gadget. teknologi seperti itu. Kalau kalau ujian khususnya PJOK biasanya kami menggunakan Google Form untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menambahkan sedikit pertanyaan. Ya, Dewi. Kan di sekolah SMA 12 kan banyak atlet-atlet, siswa atlet. Jadi saya mau bertanya bagaimana cara Bapak mengatasi belajarnya atau tugas sekolah seorang siswa atlet ketika mereka ada kejuaraan. Oke, baik. Di SMA 12 sendiri ini kita buatkan kelas olahraga. Itu dimulai dari tahun ini. Jadi memang atlet-atlet yang ada di SMA 12 itu kita kumpulkan menjadi satu ruangan. Jadi intinya satu pintu. Jadi kalau ada izin keluar kejuaraan, izin kompetisi pertandingan di luar, itu kita berikan dispensasi. Kalau Bapak pribadi mendukung sekali untuk atlet-atlet yang ada di SMA 12, terutama juga wakil kesiswaan kita Pak Asti Kusni Amri itu memang mendukung, mensupport anak-anak yang yang memiliki prestasi di luar dari sekolah. Jadi kita berikan apresiasi dan untuk izin dan tanggung jawabnya nanti itu di akhir. Biasanya kalau ini kok nggak pernah masuk ini nih, nah, kita akan menjadi garda terdepan, terutama Bapak dan Pak Tasdik. Nah, karena kan kita seorang atlet itu kan harus berfokus pada dua ini ya, dia harus latihan, harus mikirin belajar juga, makanya kita fokuskan untuk latihan. Untuk belajarnya paling ada tugas-tugas itu nanti di akhir-akhir aja baru dikumpulkan. Jadi seperti itu. Kalau di SMA 12 ini kita mendukung sekali, tapi tidak semua sekolah ya, tidak semua sekolah itu mensupport untuk kegiatan atlet yang ada di sekolah. Kadang kalau pernah kejadian ada juga yang dari Tebu pindah ke sini gara-gara nggak naik kelas, karena padahal dia atlet yang sudah membanggakan bukan sekolah saja, membanggakan kabupaten, provinsi sudah. Cuman pada saat hasil akhir pembelajaran dia malah nggak dinaikkan dengan alasan dia tidak pernah ikut belajar, tidak pernah ikut kumpul tugas. Karena kan itu sebenarnya harus prioritaskan juga. Seorang siswa kan harus memiliki kemampuan ini ya, boleh akademik dan akademiknya. Mungkin dia di non akademiknya memang bukan berarti dia nggak pinter, enggak, karena dia harus memilih salah satu, apakah akademik atau non akademiknya. Prioritaskan dia, nggak bisa. Atlet hebat itu kan dia latihannya sehari itu bisa 2 kali 3 kali. Jadi kalau memang harus mau belajar lagi, kadang waktunya kan nggak ada lagi. Jadi kalau di SMA 12 sendiri memang kita support, kita dukung. Bapak sendiri, Bapak wali kelas olahraga, ya Bapak juga orang olahraga kan, Bapak paham juga. Kalau guru, kan kadang tidak semua guru itu support ya. Nah, kadang ini nggak pernah masuk, ya iyain saja. Kalau Bapak sendiri iyain saja, nanti pada saat di akhir baru kita. Paling kalau ada tugas, kumpulkan saja. Yang penting ada ngumpul tugas lah. Kalau yang lainnya nanti biar itu tanggung jawab wali kelas kan. Wali kelas lah. Jadi seperti itu begini.
Ibu ini dulu anak bapak juga. Ya. Anaknya agak nakal. Enggak. Anaknya baik. Masih Ibu Widayungnya masih? Masih. Ya atlet, silakan dilanjutkan. Ya, yang ada kuliah stop. Walaupun kalian di luar dari kabupatennya, mungkin dulu datang di kabupaten, nah sekarang cari tempat yang bisa banget. Ya, ada lagi? Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi para siswa? Gimana? Bagaimana Bapak meningkatkan profesionalisme dan kompetensi siswa? Oke. Kalau profesional Bapak pribadi, Bapak harus terus belajar ya untuk meningkatkan kompetensi Bapak sendiri dengan cara ya sekarang kan banyak sekali kegiatan-kegiatan kayak bukan sosialisasi apa namanya? Pelatihan-pelatihan melalui Zoom untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Bapak. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan seperti itu. Jadi biar kita pada saat mengajarkan ke anak-anak nggak monoton, bukan yang ada bola kasih ya. Jadi kita harus paham gimana cara anak biar kan nggak semua anak suka main bola, tapi gimana caranya anak itu mau bergerak, itu yang paling utama. Dengan cara seperti apa? Kalau Bapak sendiri sebelum melakukan aktivitas pembelajaran itu Bapak ajak bermain permainan kecil. Nah itu kalau permainan kecil itu hampir semuanya itu mau bergerak ya. Karena kita harus tuntut anak itu harus mau bergerak. Kalau masalah nanti dalam materi ada yang suka nggak suka, ada yang cepat nangkap atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting kita sebagai guru olahraga bagaimana caranya kita harus mampu membawa anak-anak kita mau bergerak itu, ya bergerak dan bahagia. Tapi kan nggak semua guru mampu membuat anak itu bergerak, membuat anak itu bahagia. Dengan cara simpel aja, permainan kecil itu yang Bapak utamakan pada saat sebelum materi pembelajaran. Kita kasih materi apapun itu, permainan misalkan hitam putih, apa permainan bola beracun, banyak sekali. Nah itu bisa dicari nanti pada saat kalian kuliah. Pak, yang terakhir pesan untuk seorang calon guru nih Pak, apa Pak dari Bapak sendiri? Pesannya, ya kalian mungkin calon guru ya. Amin. Untuk kalian semua yang menjadi calon seorang guru, dan mudah-mudahan bukan hanya sebagai guru, tidak perlu dosen ya. Kalau bisa lanjut S2 lah, lanjut S2 kalau mampu dan mau. Jadi jangan mampu dan mau itu harus berbarengan. Terkadang kita mampu tapi tidak mau. Mampu dalam artian ada dana, cuman nggak ada kemauan. Nah yang paling penting itu ada kemauan dan kemampuan. Ada masalah biaya juga oke, kemauan juga oke. Jangan kemampuan oke, tapi masalah finansial, masalah dana. Cuma kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Pesannya ya untuk kalian nanti dari calon guru, terus tingkatkan kualitas kalian. Ya banyak-banyak ambil ilmu dari kuliah ini. Terus kalau ada pelatihan diikutin. Kalau bisa tamat dari perguruan tinggi nanti minimal punya 1 lisensi, apapun itu. Ya, kalau kita hanya sekedar kuliah datang dan tamat susah. Kalau abang ya, ambil abang ya. Kalau abang pribadi, Bapak punya lisensi senam ada, tenis lapangan nasional, wasit, terus renang juga ada, ya. Dan kalian juga nanti setelah tamat minimal 1. Apakah futsal, apakah volley. Walaupun kalian mungkin nggak di bidangnya, Bapak bukan bidang tenis lapangan, bukan. Kalau senam memang dari kuliah, dari semester 3 Bapak memang instruktur senam dan udah ambil lisensi juga. Tapi kalau tenis nggak ada basic tenis, cuman karena dari 2015 abang udah wasit, makanya 2022 kemarin ambil lisensi di Semarang untuk nasional. Walaupun bukan nggak bisa. Dulu nggak pernah main tenis, cuman karena kita belajar, ada kemauan, bisa. Sekarang alhamdulillah untuk di Jambi sendiri, ada apapun eventnya, abang selalu diajak. Ya ini lagi daftar untuk placement kejuaraan internasional di Bali. Mudah-mudahan nanti di bulan Agustus nanti, mudah-mudahan kalau keterima berangkat itu 2 minggu 3 minggu di sana.
Jadi ini kalian semuanya di calon guru jangan hanya sekedar menjadi seorang guru saja, tapi harus menjadi lebih dari sebagai guru, jadi punya lisensi, punya apapun. Ini apa namanya? Gulat. Jadi ambil lisensi wasit gulat atau pelatih gulat. Ini futsal, ambil lisensi wasit futsal karena futsal itu banyak sekali itu. Nih. Silat. Nah, harus nanti ambil lisensi pencak silat. Apapun itu, mau pelatih, mau wasit, itu harus. Poli harus punya lisensi minimal. Sekarang semester berapa? 4. Masih ada 2 tahun lagi. Cari. Jangan kalau kita menunggu saja. Kalau Bapak kemarin kenapa Bapak ambil sembarang? Karena kalau kita nunggu di Jambi nggak akan ada lisensi wasit itu. Dan kita nggak akan ada nama kita di nasional nanti. Kalau sekarang kan nama Bapak sudah tercatat di lisensi nasional itu udah di Jambi ada wasit nasional. Yang lain juga yang punya Wiwi Dayung ambil lisensi wasit atau lisensi pelatih ya, karena kan nggak akan nanti kalian jadi atlet terus kan, pasti nanti akan menjadi seorang pelatih, menjadi seorang apapun itu, wasit dan lain-lain gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji yang telah bersedia diwawancarai pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, kamu di luar aja. Iya Pak. Dari mana semua ini? Ada dari Tanjung Barat. Dadah, Pak. Timur, Pak. Timur. Iya.